Oke, silakan Jonas. Bisa dipresentasikan. Ya, nanti saya jadi moderator aja. Oke, baik, Pak. Oke, baik, Pak. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Putu, Pak David, dan ya yang lainnya. Kita lanjut materi minggu kemarin, yaitu klasifikasi. Tapi untuk minggu ini kita ada classifier baru, yaitu support vector machine. Itu salah satu classifier dari machine learning atau yang kita akan belajar untuk praktikum akhir ini. Nah, mungkin sebelum kita mulai ada yang mau bertanya dulu tentang praktikum kemarin. Mungkin tugas kalian yang udah submit tugasnya, mungkin ada yang bingung atau belum submit, silakan bertanya ya. Oke. Baik, kita mulai. Sip. Oke. Untuk karena ini tetap sama seperti minggu kemarin, ini mungkin kita review cepat dulu. Oke, minggu kemarin yang hari Kamis kita udah belajar tentang ini kita import libraries, terus kita load data yaitu tentang earthquake. Nah, untuk minggu ini kita tetap pakai data yang sama untuk lebih singkat. Soalnya untuk data processing mungkin kalian udah mengerti karena udah belajar tiga kali mungkin ya sama Alvan juga. Jonas, itu data time-nya itu ada gambar 00 di bawah itu tuh apa ya? Itu kode atau itu mungkin sintaknya ya? daytime ya Pak. Soalnya dari coba di print aja satu, mungkin time di 0, df time. Ya. Oke Pak, Coba, bentar saya loading dulu. Ya, di run dulu. Oke, mungkin belum ada datanya. Di ini dulu. Saya upload. Oke, Oke, sebentar lagi loading. Oke, sudah. Coba di print df.time. Ya, time. Oke. Df.time, let's see. Yang ke berapa? Ke 1, ke 2? Oh, memang ada karakter itu ya? Iya Pak, benar. Itu ada karakter. Simbol, mungkin simbol. Simbol clock. Ya, simbol clock ya mungkin ya. Oke. Iya. Mungkin PM mungkin gitu ya. Jadi notasinya jadi gitu ya. Oke. Iya Pak. Oke, ini minggu kemarin kita udah belajar tentang loading data. Terus di sini saya drop beberapa kolom. Terus saya pakai aja beberapa kolomnya. Itu ada date, late, sama longitude, depth, sama MW. Mungkin kalian lebih mengerti apa itu depth, magnitude, yang tentang earthquake. Nah, terus di sini kita juga mau pakai year aja biar kita tahu berapa tahun itu terjadi. Jadi kita replace data yang cuman pakai year-nya doang. Jadi kita replace data dengan yang string yang ke belakang, yang 4, dari 4 ke belakangnya. Oke, terus ini kita rubah date-nya ke integer karena masih objek. Jadi terus di sini kita juga bisa lihat describe dari data frame-nya. Jadi di sini kalian bisa lihat ini informasi terkait count, mean, standard deviation, mean, terus seterusnya. Dan juga di sini kita plotin distribution. Ini distribution untuk datanya. Terus ini kita udah lihat apakah ini data misalnya di awal 1980 sampai 2000 ini datanya nggak ada. Jadi cuma beberapa data yang di dalam dataset row-nya. Dan juga ada latitude, ini frekuensinya, ini frekuensi, ini latitude-nya, dan juga seterusnya sampai magnitude. Ya, di sini kalian bisa lihat frekuensi yang paling tinggi itu magnitude 5 ya. Ya, kurang lebih. Oke, dan juga di sini kita lihat juga terkait depth sama magnitude-nya, dan juga kita filter depth yang di atas 6, dan juga kita count berapa data yang di atas magnitude 6, dan ini block spot untuk outliers, so on. And ini juga kita detect outliers dan kita remove dengan kuartil, yaitu kita udah set 1,5 dan 7,5 kalau nggak salah, yaitu 9% sama 25% ya.
Oke, dan juga di sini kita juga lihat korelasi antara kolom-kolomnya. Dan di sini Sebentar ada, Jonas, coba ke atas dulu tadi. oh Di iya Pak, remove apanya? Based on, kita remove based on layernya ya. iya Layernya Pak, based on Q-nya ya. Oke, ya, karena kalau hmm. titik pencilan itu titik yang hitam-hitam titik itu ya. Ya Dia benar Pak, berada di luar Q1, Q2 dan Q3 gitu kan pastinya ya, ya. ya benar sekali Pak. Oke. Jadi kita remove Terus outlier ya, yang nggak ada di dalam range-nya. Nah, oke. terus habis ini kita juga lihat korelasi antara Mhm. kolom, yaitu kita bisa lihat apa aja. Di sini ada min sama juga plus Ya. korelasinya. Yang paling bagus itu yang satu. Jadi kalau date sama date ya memang korelasinya sama kalau makanya satu. Jadi ini korelasinya. Ya, berkorelasi positif dan korelasi negatif gitu ya. Ya Kebalikannya benar ya. Pak. Ya. Oke. Oke. Dan juga di sini juga kurang lebih sama. Ini tetap sama dengan tadi. Kita plotin lihat tahun. Ini untuk pakai scatter aja beda. Oh, data Plotinnya. di tahun itu hilang ya? Ya benar Nggak Pak. ada Di ya? sini ya data yang di Tahun atas berapa nih? 1980. 19 berapa? 79 mungkin ya atau 78 ya sampai Ya 2000 ya. 8 sampai 2000-an. Ya awal 2000. Oke. Oke, oke, sorry. Dan juga di sini untuk depth sama ini untuk kolom depth sama Ya. magnitude-nya, ya ini kita plotin juga. Dan juga di sini kita categorize, misalnya kalau katanya di atas itu kita taruh false and true, ya ini Ya. semacam eksplorasi. Yes. Dan juga ini kita lihat itunya yang paling banyak itu yang false ya. Jadi Ya. nggak banyak yang di atas 6. Oke, next lagi di sini kita juga kategorikan misalnya depth-nya itu di atas 300, jadi dia itu di dalam deep ya, happen earthquake-nya. I see. Ya, terus di antara ini kita namakan middle dan juga yang shallow Oke. permukaan di Jadi atasnya itu adalah, jadi ini datanya sebenarnya belum langsung dikasih kelas ya, Jonas ya, ya. ya Pak. Dan langkah yang di atas Jonas ini langkah membuat kelas dulu gitu kan ya. Ya, untuk kita lihat ya Oke, biar dia kelasnya lebih mengerti lagi. shallow atau middle atau deep Deep. gitu Ya, ya. benar Pak. Oke, jadi Oke. datanya langsung disuguhin ada data kelasnya ya. Ya. Oke. Tapi nanti untuk untuk klasifikasinya saya pakai magnitude-nya. Oh gitu, oke, Ya, sip. ini untuk lihat aja gimana itu kita Kalau cuma. deepnya ada nggak datanya nih? Ya Pak. Ada deepnya nggak? Ini kok shallow semua nih? Oh iya, kalau kita plotin lagi untuk kelas dari uh, depth-nya itu nggak ada deep-nya, nggak ada. Ini terjadi itu cuma di atas ya, permukaan ya kalau nggak salah untuk earthquake-nya. Nah, middle-nya cuma sedikit. Ya. Oke. Sip. Nah, yang ini yang kita mau pakai di klasifikasi, yang itu aku namain kelasnya itu destructive. Dan juga di sini ini kita lihat dari magnitude-nya karena itu lebih ke dari earthquake-nya ya. Kalau di atas 8 itu kita namain destructive, itu yang lebih parah. Lebih parah. Terus, ya. Oke. Ya. Terus di antara 7-8 yaitu widespread damage, yaitu luas widespread. Terus yang ini untuk yang ini high probability of damage. Dan juga yang seterusnya yang di bawah lagi itu damage may occur, ya bisa terjadi. Dan juga mungkin di bawah ini mungkin no significant damage occur ya di point, di fokus earthquake point-nya ya. Jadi di bawah 5 itu ya mungkin kayak gini ya. Oke, habis ini udah kita bikin kelas baru yaitu destructive, itu yang nanti jadi label untuk klasifikasi. Jadi ada berapa kelas untuk yang destruktif ini? Destruktif ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Ada 5 kelas ya? Iya benar kelas Pak. No significant, kelas damage, may occur, lalu ada kelas high probability, ada kelas widespread gitu ya, lalu ada kelas terakhir destruktif ya. Destruktif, ya benar. Oke. Terus ini kita udah masukin ke dalam datasetnya dan juga kita mau lihat lagi. Oke, kalau kita lihat lagi yang no significant damage occur itu lebih banyak daripada yang destruktif tidak ada, berarti berarti yang magnitude yang di atas 8 atau 8 itu tidak ada di sini. Jadi cuma 4, yang widespread damage itu sedikit ya. Ya, ini bisa dikatakan data imbalance ya? Iya Pak, kalau bisa bilang ini imbalance. Ya, ini imbalance ya, karena kan datanya yang kalau kita lihat no significance-nya malah lebih banyak dibandingkan yang ya. Betul, karena memang no significance betul kan? Ya betul, karena kalau realnya memang
kejadian gempa bumi yang gempa yang standar gitu lebih banyak terjadi gitu ya. Biasa kita tidur deket betul. Lebih banyak dibandingkan yang benar-benar destruktif. Ya, benar Pak. Oke. Berarti destruktif nggak ada ya, kelas destruktif banget nggak ada ya? Ya di tahun sekian itu nggak ada mungkin. Ini dari tahun negara Turki. Ini dari. Oh, ini Turki. Ya benar Pak. Mungkin Turki juga kurang. Mungkin kalau Jepan mungkin kita lihat destruktif. Kalau Jepang mungkin beda kali ya datanya. Oke. Mungkin negara yang di titik earthquake-nya mungkin lebih. Oke. I see. Sip. Nah, di sini juga kemarin saya set threshold value untuk kita lihat high sama low-nya. Ini juga kurang lebih kita explore juga untuk lihat high sama low-nya. Jadi di sini dari threshold value-nya dari average. Dari magnitude high itu kalau kita lihat, ini saya yang tidak plotin. Jadi kalau kalian plotin juga kalian lihat juga informasinya seperti yang visualisasi lebih lebih kita mengerti ya dari visualisasi. Ini juga kemarin karena waktunya juga ini saya langsung aja. Ini karena saya pakai untuk label encoded. Jadi label encoded ini untuk kita transformasikan datanya. Jadi lebih gampang untuk modelnya, lebih untuk trainingnya nanti misalnya untuk KNN ya bisa range itu nggak terlalu lebar ya, misalnya gini ya, kurang lebih kayak gini. Ini untuk kita encoded labelnya, dan juga di sini saya drop beberapa kolom yang saya tidak pakai di dalam earthquake, tapi kalian juga bisa explore, bisa milih yang mana yang lebih kalian pengen tahu, belajar di detail lagi, bisa kalian nyoba-nyoba ganti-ganti kolom yang kalian mau pakai. Di sini saya pakai tahun depth yang paling depth earthquake-nya sama magnitude-nya dan juga tahunnya. Sebentar Jonas, maaf, ini yang di encoded tadi yang year ya, tahun dan depth. Oh iya Pak. Ya seharusnya yang apa ya namanya? Kenapa di encoded ya? Kenapa di encoded? Mungkin yang saya ambil referensinya mereka di encoded, tapi nanti juga tidak dipakai. Karena karena supaya bilangan bulat semua ya. Iya benar Pak. Soalnya kalau kita masukkan year, tahun, boleh kan sebenarnya kalau tahunnya 1900 berapa gitu kan? Iya benar Pak. Depth-nya berapa? Jadi nggak perlu di encoded sebenarnya, nggak masalah kan ya? Iya benar Pak. Jonas ya. Habis ini data ready-nya, yang data clean data, jadi kita bisa ekspor biar nanti kita bisa pakai aja data yang ini untuk banyak classifier ya, biar nggak bisa ulang lagi. Habis ini kita juga import test plate ya. Kalian udah belajar di machine learning. Jadi di sini kita ambil values-nya aja dari data frame-nya, kita masukin ke array, kita bagi X sama Y-nya. Nah, X-nya itu apa? X-nya itu adalah fitur, dan juga Y-nya itu adalah label. Jadi kita mau prediksi yang klasifikasikan pakai yang label yang ini, kita udah split kolomnya. Jadi di sini semua data. Kalau kita cek ke X itu yang mana? Coba ke tabel tadi, Jonas. Kalau kita dicetak aja X-nya. Running lagi. Sebentar Pak. Atau langsung aja ditunjukkan yang di atas itu tabel itu, yang X itu yang mana? Oh iya, kalau yang X itu yang di sini ya. Yang X itu berarti matriks itu ya, matriks berapa itu? 1731 dikali 3 ya, gitu kan? Iya benar Pak. Ya. Terus kalau Y itu? Ya itu yang labelnya yang destruktif. Tadi kita udah classified. Ya. Sip. Ini Y-nya, X-nya, dan juga ini kita split. Di sini saya pakai 30% untuk test size-nya. Jadi nanti dia bagi otomatis randomly, dan juga ini kita assign X, kita panggil dia juga. Jadi di sini dia otomatis kita bisa lihat X test-nya itu 30%, yaitu berupa dari total data yang 30% itu 520 data dari 3 kolom. Ini masih review ya teman-teman ya. Ya, mungkin yang mau pertanyaan bisa nanya. Masih review dulu ya. Siapa tahu kemarin ada yang ketinggalan. Ya, ini review lagi dulu ya. Terus?
Oke, nah sekarang kita Tinggal masuk ke dimasukkan ya ke ya, KNN ya. KNN Oke, ya. Berarti ini kan kita classifiers. pakai library, jadi lebih mudah lagi untuk kita Mhm. prediksinya. Kita nggak pakai yang from scratch. Iya, Oke, iya, di iya. sini ya KNN neighbors, dan kita langsung aja panggil dari import modulnya dari scalar neighbors, yaitu kan neighbors classifier. Kita juga butuh matrix untuk kita tahu matrix yang kita pengen, misalnya akurasi, precision, recall, and etc. Dan juga model seleksinya di sini cross validation. Ya, di sini ada cross validation juga. Oke, di sini kita langsung aja masuk ke KNN classifier. Kita pilih neighbor-nya itu 2. Tapi kita juga bisa lihat dari apa namanya bagusnya berapa K-nya. Itu kita bisa lihat dari error average atau juga bisa elbow method untuk ya kurang lebih kayak gitu untuk K-nya. Nah, di sini saya pakai 2. Saya coba dulu 2 apakah akurasinya bagus atau tidak. Nah, di sini neighbors-nya saya fit dengan X-train, Y-train. Jadi dia belajar dari X-train-nya ke Y-train-nya. Dia fit dulu apa matching dulu. Habis itu dia predict. Dia bikin data baru, predict dari X-test. Ya. Oke, nah yang predict itu kita simpan di YPRED KNN. Ini saya pakai KNN biar nanti decision tree-nya beda lagi, untuk variabelnya beda-beda. Oke. Habis ini kita taruh 2 variabelnya yaitu Y-test yang kita belum kita buatin atau kita belum pegang. Di sini kita juga udah ada ya predictnya dari X-test-nya. Habis itu kita pakai function matrix, terus akurasi score. Di sini kita dapat akurasinya dari KNN itu cukup bagus, 92,92% ya. Itu lumayan bagus sih menurut saya, mungkin ya 92. Oke, nah habis ini di sini saya coba lagi pakai K-neighbors entry dan juga SVN score cross validation, yaitu 10 fold. Nah, itu dia akan bagi datanya itu ke 10 fold. Nanti dia ganti-ganti untuk testingnya, kurang lebih kayak gitu. Oke, dari sini dia bisa kasih tahu setiap fold itu ada akurasinya masing-masing. Nah, kalau kita lihat ada juga akurasi yang lebih tinggi yang dia bagi, itu ada 0,97 di fold ketiga. Iya, dia bagi ke fold 3 itu dapat akurasi cukup tinggi 0,97 untuk tanpa pakai key fold tadi lebih bagus ya. 9 berapa tadi? Oh enggak ya, 96 tadi ya. 92. 2 ya. Oh, oke. Ya, dengan key fold itu bisa naik ya. Karena kita bisa pakai berbagai skenario ya di sini ya. Ya, benar, Pak. Oke. Oke. Nah, ini juga kalian bisa lebih cari di internet banyak, kita bisa belajar lebih dalam. Dan juga di sini kita bisa lihat report, complete report dari klasifikasi yang kita udah bikin. Nah, di sini ada precision recall. Mungkin kalau kalian bisa cari juga apa itu precision sama recall. Nah, di sini ada belum dapat materinya, harusnya minggu lalu. Oh. Tapi karena libur Rabu ini ya, teman-teman. Hari Rabu ini PR saya nanti jelasin ini precision recall Evans score ya. Ya, oke, baik. Oke, di sini precision recall dari masing-masing kelas, yaitu damage, no probability, no classification, by spread damage. Oke, di sini kita dapat ya 93% dari akurasi yang tadi kita udah lihat. Ini support itu adalah data dari kelas, beberapa kelasnya. Dan juga ada macro average sama weight average. Oke, nah ini reportnya, dan juga kita juga bisa lihat dari confusion matrix, karena ada banyak kelas, jadi kita bisa lihat dari sini, kita lebih mengerti lagi apa itu data yang termasuk yang wrong prediction dari aktual sendiri. Misalnya kita lihat di sini kalau yang ini paling tinggi, yaitu benar ya, prediksi 2 sama 2. Nah, 2 itu adalah kelas ketiga, kalau nggak salah. Ya, benar, kelas ketiga ya. Yang kelas ketiga itu, oke. Probably, bukan? Probably occur, bukan ya? Probably occur 359 itu. Coba. Oke, coba ke atas lagi. Di situ aja, di tabel itu aja. Berapa persen tadi? Itu damage, no significant, widespread ya, enggak juga. Ya benar-benar no significant. No significant itu 365 itu supportnya. Oh iya benar. Nah, oke, kita lihat supportnya itu 365 data. Oke, tapi ya, no significantly support ya. Oke.
Jadi di sini kita bisa lihat ya aktual itu dia predik itu benar. Ada data yang benar itu 359. Nah, yang satu ini apa? Ini satu yang kita data yang kelasnya ketiga tapi predik itu kelasnya adalah 0. Jadi ada satu data ya. Prediksinya itu 0 tapi aktual value-nya itu harusnya kelasnya adalah 3 dan juga yang lainnya juga misalnya 6 dan seterusnya. Deteksi 0 yang sebenarnya adalah 3 gitu ya. Ya, benar. Salah berarti ya. Ya, salah. Ini juga sama. Ini kelasnya seharusnya 0 tapi prediknya itu dapat kelas 2. Jadi ada 6 data yang gini. Yang salah, kesalahan ya, 6 yang gitu ya. Predik. Jadi yang bagian sini, yang ini yang itu yang bagus ya, diagonal itu yang bagus ya, berarti diagonal itu yang makin tinggi yang nilai angka yang ada di diagonal itu makin bagus gitu kan ya. Bagus ya, benar Pak. Oke. Nah ini dari KNN-nya. Nah kita coba lagi pakai model lain yaitu decision tree. Ya. Oke. Decision tree itu ada beberapa kriteria, tapi di sini saya pakai entropi. Ya, oke. Oke, dan max def-nya kalian belajar di regression tree kalau nggak salah. Ini aku pakai 4 def tree-nya. Terus di sini tetap sama, kita fitting, predict, terus kita simpan di YPRED, terus kita lihat akurasinya dari 2 variabel tersebut, YPRED sama YTest. Jadi akurasinya lebih tinggi lagi karena ini dapat 99. Mungkin karena kategorikal, jadi dia lebih tinggi lagi. Karena decision tree itu kalau data kategori dia akan lebih tinggi karena 100% dia correct prediknya. Oke, seterusnya kita CVNC score, didapat banyak, didapat 100% akurasinya. Oke, ini udah dia dibulatkan jadi 1. Terus kita lihat precision recall-nya itu hampir 1 semua ya. Oke, score juga sama dan seterusnya. Oke, ini juga sama, udah seperti kurang lebih ini lebih tinggi lagi untuk ya aktualnya yang kelas kedua, kelas indeks kedua. Oke, nah, ini untuk tree-nya. Oke, nah tree-nya itu kemarin kurang jelas saya sampaikannya. Mungkin di sini kalian bisa lihat karena tadi kita lihat dari distribusinya itu false yang tinggi. Jadi dia ke false arahnya itu banyak ya. Turun paling ke sini. Terus turunnya itu cuman berapa data. Ini sampel datanya, terus ini kelasnya yang di value-nya itu. Terus ini nilai entropinya. Oke, kalian bisa mengenai itu apa ya tadi? Kolom kedua ya. X2 itu kolom kedua ya. X2 ya, Pak. X2 itu yang fitur, bukan fitur. Ini yang kedua kalau nggak salah. Ya. Ya, ini X2. Ya, benar, Pak. Berarti X2 semua itu dipakai ya. X2 kalau di regression tree-nya. Dari 19,5. Habis itu dicek lagi X2-nya lagi. Ya, dicek lagi. Yang mendominasi itu X2 ya. Ya, kalau true dia, ya benar Pak. Karena kita lihat dari confusion matrix-nya itu, yang ke sini yang lebih banyak ya datanya, supportnya. X2 tuh kolom apa ya, X2? Kalau di tabel. Kalau di tabel. Baik, naik ke tabel di atas, X2 itu adalah. Iya, X2. Itu ya, def encoded itu. Mungkin yang magnitude, Pak. 012 ya, betul. Magnitude ya. Oke. Ya, karena 19 ada. Tadi kita lihat 19. Startnya dari magnitude ya. Ya. Tidak dari magnitude ya. Kalau magnitude-nya tadi berapa? Dari modelnya didapat. Berarti kalau magnitude-nya kurang dari 19,5, kalau true maka dia ke sini. Dia ke impulsnya 96. Oh, ini pakai presentase aja ya? Iya, benar Pak. Dia masuk ke kelompok mana itu ya? 916. 916 ini total sampelnya 916. Oke, mungkin ini hitung dari Oke, anyway. Anyway. Jadi nanti modelnya sampai di sini ya. Jadi itu cuman model pohonnya itu dicabangin dari si magnitude ya, berarti ya. Didapat ya. Oke. Ya, bisa juga kalian pakai yang lain yang lebih jelas. Oh, berarti benar. Ini seperti ini. Itu kan value-nya 0,0916 0 ya. Maka kalau dia X2-nya kurang dari 19,5, maka dia berada di kelas 3 gitu. Ya, ini apa? Kelas karena dia maksimalnya 916. 916. Kalau dia tidak
kurang dari 19,5, maka dicek kalau dia kurang dari 29,5 gitu ya. Benar. Kalau enggak, maka dia ada di kelas yang 278 tadi ya. Oke, I see. Ya. Untuk tree-nya. Oke, visualisasi. Ya. Oke, nah sekarang kita ke ini waktu juga lari. Oke, ini F-bias. Ini juga sama, kurang lebih seperti yang tadi. Kita pakai Gaussian F-bias, kita fit, extrain sama trend-nya kita predict. Nah, kita dapat akurasinya itu lumayan tinggi dari KNN ya. Jadi dapatnya 0,95. Tadi KNN itu 93 kalau nggak salah. Oke. Terus di sini cross validation-nya kita bisa lihat yang ada yang tinggi juga 0,98 di fold ketiga. Oke. Nah, juga di sini kita lihat report-nya dan juga kita lihat confusion matrix-nya, dan nah ini terakhirnya kita bisa lihat, kita plotin lagi akurasinya yang paling tinggi Arisian tree yang near to 1, dekat 1. Tapi saya nggak percaya itu decision tree. Ya, itu bisa negatif side, bisa ke positif nih. Ya. 100% nggak yakin. Nggak yakin ya. Ini mungkin bisa apa? Overfit ya. Overfit, benar sekali. Overfit ya. Oke. Overfit ya, benar. Oke, nah sekarang kita mau masuk ke support vector machine. Oke, mungkin nanti teorinya kalian belajar nih. Kita langsung aja ke code-nya. Oke, karena di sini saya udah simpan data earthquake-nya yang clean data. Jadi kita langsung aja pakai yang clean data ya. Oke, di sini kita assign dulu df seperti biasa. Oh, mungkin tadi udah kita assign yang baru. Kita pakai df1 aja. Mungkin import dulu Jonas. Takutnya pada file baru nih. Ya, coba teman-teman buka file baru, bisa import. Nah, mungkin bisa di-share dulu di ini data data earthquake-nya di Zoom-nya, Jonas. Oke, mungkin saya share dulu link-nya. Oke, anyone can get this link. Ya. Dan bisa di chat. Oke, ya. Sorry. Kalian bisa masuk ke dalamnya, kalian bisa lihat datanya, data setnya di dalam. Di download datanya gitu ya. Terus buka link Google-nya, Google Colab-nya ya, dibuka pakai new notebook-nya. Oke, terus terus kalian jangan lupa download earthquake-nya dan kalian bisa upload lewat sini. Upload ke situ ya. Oke. Pilih terus upload. Namanya adalah data earthquake. Oke, mulai dari import aja, Jonas. Import. Kita Pandas belum ya, kita import dulu Pandas. Oke. Kita pakai dulu ini. Nanti kita butuh lagi, kita bisa import lagi. Oke, di sini kita bisa langsung aja karena filenya CSV, kalian bisa read CSV. Oke, dan juga jangan lupa nama filenya itu data earthquake. Data earthquake ya. Oke, .csv. Jangan lupa. Oke, nah kita running. Oke, jalan ya. Ini gimana teman-teman? Iya. Oke, udah ya semuanya. Kita cek. Kita cek tabelnya. Oh, ini ya tabel yang sebelumnya ya. Oh iya. Oke, ini karena saya simpannya itu indeksnya mungkin false, maka dia muncul indeks baru di sini. Bisa kalian remove. Oke, let's remove mari kita remove yang ini ya, kita pakai drop ya. Kurang lebih sama. df sama dengan kita drop dulu df1 .drop, ini ada fungsi dropnya, terus kita buka kurumnya dan kita tuliskan nama yang mau kita drop. Oke. Sini kita mau drop ini ya. Ya. Yang uname-nya. Ya, uname null-nya. Ini kita nggak pakai. Jadi kita running terus. Oke. Saya lupa axis sama dengan 1. Ya, axis sama dengan 1. Ya. Jadi bisa ya. Atau langsung aja coba ke atas, Jonas, yang di situ di read CSV itu koma axis sama dengan coba. Ya, axis sama dengan 1 bisa nggak? Siapa tahu. Saya juga lupa ini ngedelete.
Enggak deh kayaknya. Dihapus saja nggak apa-apa. Oke, sip. Ya, sama aja. Ya. Oke. Okay. Ya, ini data DF-nya, terus kita hilangkan yang kolom yang aneh itu ya. Ya. Oke. Oke, sudah hilang. Ini teman-teman yang lain. Oke, sampai di sini mungkin ada kesulitan. Sebentar, ditunggu dulu Jonas. Ya, saya tunggu dulu. Tunggu dulu yang lain download, terus coba di-show lagi kodenya di atas. Oke. Kita tinggal import pandas, PD, lalu df1 pd.read.csv data earthquake ya. Data earthquake, benar Pak. Ya. Coba yang lain. Jangan-jangan pada tidur nih. Jangan dingin. Oke. Aduh. Oke. Sudah? Kalau yang sudah boleh kasih jempol, boleh good. Yang sudah boleh kasih jempol. Baru 1 orang nih. Yang lain di mana? Oke. Oke, udah 2. Good. Ya, 3. Oke. Ya, sampai di sini ya. Import pandas, PD, terus read. Oke. Ya, berarti ini kelasnya berarti Jonas, ini kelasnya berarti destructiveness ya. Kita sebenarnya pengen mengklasifikasikan kalau teman-teman punya data year, punya data depth, punya data magnitude, teman-teman bisa melihat bahwa dia itu termasuk kelas yang mana nih gitu ya. Ya, termasuk benar, Pak. Kelas no significant atau kelas yang high probability atau yang damage gitu kan ya. Ya. Oke, jadi berdasarkan year, depth sama magnitude, tapi ini sudah di-encoded ya? Ya, sudah di-encoded. Oke. Penasaran saya kalau nggak di-encoded, bagus nggak? Ya, saya juga kan sebenarnya angka juga ya Jonas ya? Ya, kalau nggak encoded lebih kita lihat lagi sih jelas dari data raw-nya. Oke, ini sama seperti encoded itu teman-teman, ini sama seperti yang namanya normalisasi ya. Hampir mirip dengan dinormalisasi. Ya, ini bukan data yang sebenarnya, bukan magnitude yang sebenarnya gitu ya, tapi dia sudah dinormalisasi. Pakai kode-kode yang di atas tadi ya. Iya. Oke, sip. Dilanjut. Oke, nah kita udah drop unnamed-nya yang useless. Oke, di sini kita langsung aja. Oke, karena udah kita data prosesnya udah kelar. Sekarang kita langsung aja split data. Nah, kalau kalian masih ada codingan yang kemarin, oke, kita import dulu namanya. Oke, sebentar di sini. Oke, ini ya from sklearn model selection split data. Ya. Oke, kalian copy aja dulu, terus bukan copy, ini seharusnya run aja ya. Oke, ya kalian running. Nah, sekarang bisa kalian di sini df1 sama dengan df1 kita ambil dulu file-nya, values. Oke. Terus df1 kita bisa lihat lagi. Oke, dia udah ke array. Jadi kita bisa split di X sama Y-nya. Jadi df1 itu bukan tabel ya, tapi dia adalah array ya. Ya, ini dia udah pindah ke array. Ini masih data frame ya kalau namanya. Ya. Oke. Atau bisa juga kalian pakai nama array biar lebih. Ya, biar nggak bingung itu. Jadi jangan data frame. Coba array. Oke, array aja. Ya. Atau array tabel. Nampi.array. Oh, df1-nya udah kamu ubah sebelumnya. Jalankan lagi di atas. Ya, harus dijalankan lagi dari atas. Sudah kadang diubah tadi ya. Tadi jadi dia nggak bisa array lagi. Nah, jadi array, yes. Nah, sekarang baru bisa. Bisa. Ya. Oke, here we go. Sampai sini, teman-teman bisa ya. Sampai di sini, tinggal ini jadi array. Kalau tadi error sama seperti Jonas tadi, tinggal run lagi. Run lagi, karena 2 kali. Run lagi tuh di beberapa langkah di atas dari import tadi. Oke, sudah dari tabel tadi dibawa ke array, terus diapain nih, Jonas? Nah, sekarang kita bagi ke X sama Y-nya. Nah, Oke, jadi X itu
Oh. X itu seperti sama yang X udah itu matriks, Y itu hanya kelasnya aja, kolom ya, ya labelnya atau aja vektor kolom. ya. Ya kolom yang ini aja nanti kita ambil. Oke, jadi X-nya itu adalah array, kalian tulis array, terus di sini kalian bisa split semua data. Ini titik 2 ini semua data, baris, ya, titik 2 itu semua baris, kolomnya ke kolomnya itu kita lihat di sini nolnya nggak masuk, jadi 1, 2, sampai 3. ya bisa juga kayak gini nggak? Ya 1 sampai terusnya ya. 1 Karena sampai kita pakai seterusnya semuanya. ya. Oke. Kita bisa cek dulu apakah benar. Oke, kita cek lagi. Ya, oke. Ya. Tapi data type-nya objek ya? Oh enggak ya, nggak apa-apa karena array ya. Iya, mungkin karena array data type dari semuanya. Oke. Jadi si X ini adalah mengambil data angka-angkanya doang gitu ya? Iya, kita mau ambil yang bukan labelnya, bukan kelasnya. Iya, yang bukan kelasnya ya. Oke. Dari fiturnya namanya ya, kalau nggak salah. Iya. Ya. Oke, habis ini kita juga bisa bikin, kita split dulu, kita bagi dulu Y-nya itu semua baris dan juga yang pertama. Ya. Yang pertama itu dari 0 sampai 1. Jadi diambil aja yang data yang pertama ya. Oke. Berarti yang kolom 0 ya diambil ya. Iya, benar Pak. Oke, ya betul. Kolom 0 ini enggak termasuk ya, ini cuma sampai. Iya. Oke, kita running, kita cek lagi untuk make sure Y-nya itu. Oke, ya. Sampai sini ada yang mau bertanya atau bingung apa itu label fitur? Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Aman? Atau ada yang ketinggalan tadi? Kalau aman, jempol. Takutnya kalau nggak kasih jempol tuh bingung nih. Ya, ini kita akan ke project ya. Ini nanti kalian pakai di project kalian. Ya, oke, good. Soalnya nanti ini teman-teman akan bisa gunakan teman-teman untuk projectnya. Kalau mau bikin paper juga bisa nih. Pakai kodenya. Ya, pakai kodenya Jonas nih. Oke. Tinggal datanya aja disiapin kan? Disiapin, datanya di pre-proses. Wah, ini langsung jalan. Juga earthquake di Indonesia gitu ya. Iya, setuju itu. Ya, kalau kita punya data, betul. Kalau kita punya data sendiri ya, ini kan cuman alat aja ya, seperti sendok aja kan. Sebenarnya yang mahal itu datanya. Iya. Oke, yes, ya. Ini sudah Y sudah oke mendefinisikan matriks X. Oke, ada pertanyaan itu. Ada Vincentia. Gimana Vincentia? Iya Pak, saya Vincentia izin bertanya. Ya. Untuk kodenya sendiri, untuk Google Colab-nya sendiri pada praktikum yang lalu, saat ini saya ada kendala mengakses, jadi saya terpaksa membuat file baru. Iya. Nah, ya Pak, untuk hasil runnya berbeda Pak dari runnya Bang Jonas. Oke, coba boleh di show. Screen ya. Ya. Baik, Pak. Coba Vincentia. Datanya udah di-download tadi sih Vincentia? Sudah Pak. Sudah ya. Data. Iya. Oke, coba kita lihat. Coba ke atas dulu. Iya. Import data. Coba di run dulu yang dari atas. Ulangi lagi run-nya. Dari yang nomor 4 itu. Iya. Ya. Ya. Atau di show dulu. Coba dulu, di show dulu, jangan. Di show dulu yang di 17, di line 17 kamu tambahkan code di bawahnya. Itu. Di atas yang pas kamu drop. 17 ya, ditambahkan code dulu. Di atasnya. Code di tengah. Nah, itu ada atas code plus di bawah file, dipencet. Di bawah. Itu boleh, yes. Nah, DF1. Udah gitu aja, di run. Oke, datanya oke, udah muncul Jonas. Sip, ke bawah. Bawah ini drop dulu. Ya, begitu juga enter itu di situ DF sama dengan DF1 drop. Udah drop tapi balik lagi DF1 ya. Ini enggak. Namanya DF1 itu harusnya. DF1 sama dengan DF1 drop ya. Sebenarnya kayak gitu. Oke. Run. Oke.
Nah, Oke. iya, X-nya besar itu ya. X-nya Ya, X besar. besar. Karena ngomongin matriks ya. Supaya nggak bingung matriks sama vektor. Ya. Coba Y-nya. Iya, udah ya. Baik, terima kasih Oke. Jonas. Ya. Ya, sama-sama. Baik, yang lain? Ada pertanyaan atau ada error? Ya. Nggak usah malu, langsung tanya aja. Oke. Sip, Jonas. Ya. Sudah sampai di sini ya. Di sini YX terus. kita juga bisa lihat shape-nya. Kalian bisa pakai dot shape. Ini ada 1731 dan juga untuk Y shape-nya. Oke, ini kita lihat. Oke, shape-nya ya sama ya. Ini. Oh iya, berarti barisnya Ya, ada 1731 kalau kolomnya 1 gitu untuk Y ya. ya. Ya, Sedangkan untuk X kolomnya 3. Oke. Ya, kita bentuknya pakai matriks semua itu data. vektor. Oke. Oke, terus Oke, habis ini kita langsung aja pakai yang tadi splitting apa namanya? oh Splitting. ya. Ya. Kita Jadi pengen bikin X training, Y training, X testing, Y testing gitu ya. Ada 4 ya. ya benar Pak. Oke. Nah, ini juga harus kalian ikuti ya karena ini udah sesuai harus X train dulu baru ke S test, jangan langsung Y train. Ya, ini nggak boleh diacak-acak. Acak-acak. X train, X test, yes. Y Ah, train, aja Y train. Y test. Oke. Habis ini kita langsung aja train test split. Nah, dia akan muncul otomatis di sini. Oke, untuk fungsinya dan juga kita masukin X sama Y yang kita udah pakai tadi. Oke. X. Jadi X, Y. Dan Ya. juga di sini ada test size-nya. Ini tergantung Oke. kita mau berapa. Test size itu berapa persen ya? Ya, benar Pak. Berapa persen tesnya gitu ya? Ya, benar Pak. Misalkan dari data tuh 1000, tadi berapa? 731. Mau 731. berapa persen dari 1731 dipakai testing gitu kan? Testing ya. Terus kalian jangan jangan lebih banyak dari trainingnya ya. Ya, testing lebih, itu ya biasanya 30, 70 ya, 80, 20 gitu ya. Ya. Oke, di sini kamu gunakan berapa, Jonas? Tetap sama 30, Pak. Oke, 0,3 ya. Oke, dan juga di sini ada variabel untuk random state-nya. Di sini mereka pakai 1. Oke, habis ini bisa running lagi. Oke. Jadi dia udah bagi setiap X-train, X-test, dan sampai Y-test itu masing-masing udah ada. Kalian bisa cek dari shape-nya kalau nggak salah. Ya, benar. Shape-nya. Oke, let's see shape dari X-train-nya berapa. Jadi di sini harusnya sedikit ya, lebih sedikit dari 1700. Oh iya, betul. 1211 ya. Ya, ini berkurang 30%-nya, 70%-nya nih. Ya. 7 ya. Bisa lihat langsung aja. Oke. Oke, ya. 20 sama 1211. Oke, nah ini kita sudah splitting dan sebagainya. Nah, langsung aja sekarang kita ke support vector mesinnya. Jadi langsung aja kita import. Kita bangun modelnya ya, model prediksinya. Namanya support vector mesin. Wah, ini nah, saya nggak tahu nih Rabu saya jelasin nggak ya. Ini luar biasa ini materinya. Iya. Oke, nah sekarang ada library yang bisa support. Ini ada sklearn.svm. Ini banyak mahasiswa yang pakai untuk TA ya. Ya. Terus import modul namanya SBC. SBC itu apa? Itu support vector classifier. Oke, nah ini kita udah import terus running. Nah, dia udah bisa. Sebentar, dari sini ada pertanyaan dulu untuk training testing. Training testing. Ini sebelum Jonas nih kencang melajunya nih. Presentasi ya. Tugas besar. Ada pertanyaan dulu teman-teman untuk training testing aman ya? Training testing aman? Ya. Amankah? Rasanya aman nih. Ya, mungkin aman ya. Oke, good. Ya, dilanjut. Oke. Sip. Tadi kita belum run matriksnya, kita juga bisa import kembali. Sklearn, import matrix. Nah, matrix itu untuk kita mau pilih matrix, matrix yang mana. Terus kita juga di sini tetap sama, saya pakai cross validation, ya yang standarnya aja. Model.selection, model seleksinya itu
Kita import cross validation. Oke, sorry. Cross val score. Oke, running lagi. Oke, udah semua ya, bisa import modul library di SVM-nya. Sama matrix dan model cross validation nanti kita pakai. Ini matrix sama model ini kan cuma matrix ini untuk menentukan akurasi nanti ya. Ya, benar, sedangkan Pak. Kalau yang selection ini ya untuk menemukan pakai cross validation ya. Ya, kita mau select model yang bagus gitu ya, pakai cross validation. Oke. Ya. Oke, saya oke. Oke, nah sekarang kita bikin variabel baru namanya SQL model. Oke, di sini kita langsung aja panggil dulu. Tadi kita ada import fungsinya SBC, terus di situ ada random state-nya sama dengan 0. Oke, kenapa 0? Mungkin mencari juga ini standar untuk SBC-nya. Nah, udah bisa ya, dia udah ambil dari fungsi SBC-nya. Nah, sekarang kita langsung aja fit. Oke, nah kalian bisa panggil SVM model yang udah kalian assign SBC-nya, classifier-nya, dan juga .fit. Ini kurang lebih sama dengan yang kemarin-kemarin, KNN, Dictionary sama XBS. Bentar, ini SVM modelnya hanya random aja ya? Kalau yang kernelnya perlu di state nggak? Ya, ini karena nanti kita juga ke apa namanya ya? Yang ke cross validation-nya nanti ya? Untuk kita nanti parameter tuning, kita baru lihat. Oke. Gitu. Oke. Kalau yang ini default-nya apa? Jonas? Ini default-nya mungkin ini randomnya 0. Mungkin ya. Kernelnya default-nya linear ya? Ya, misalnya linear, Pak, linear. Oke, ya. Oke. Ya, linear. Tapi untuk banyak kolomnya mungkin ke polinomial bisa jadi polinomial atau ya seterusnya. Oke, ini kita pakai yang random state-nya dulu. Nanti kita bisa lihat untuk itunya kernelnya. Sorry. RBF ya, RBF untuk ya, ininya default-nya. Ya, benar Pak. RBF. Oke, itu untuk ininya. Oke, habis ini kita langsung aja fit ya modelnya. Dan jangan lupa itu ada extrain dan juga train tadi ya. Oke, train. Oke, let's fit. Nah, sampai sini mungkin ada masih bingung apa itu fit, bisa tanya ya. Ini fit. Kalau fit itu mencocokkan ya, membuat modelnya ya. Ya, benar, Pak. Oke, buat modelnya ya. Dari extrain sama train labelnya. Jadi nanti dia predict, dia ikutin yang udah fit. Nah, ini Jonas kalau ngomongin SVM nih satu pertemuan 2 jam sendiri nih. Kalau ngomongin teorinya nih. Ya, kalau teorinya. Oke. Nah, nanti coba hari Rabu kita yang fun-fun aja ya. Oke, nah ini kita ada. Oke, ini keren nih modelnya. Model SVM ini model yang lebih bagus ya di antara tadi random forest, regression tree, KNN tadi ya, sama naive Bayes ya. Nah, mungkin ini lebih kerennya gitu, bukan lebih bagus ya, lebih kerennya karena based on aljabar ya. Kalau kita lihat ya. Makanya tadi saya bilang ada ngomong kernel, apa itu kernel? Aduh, nanti aja deh. Oke, di sini dia ada juga nunjuk di sini kernelnya ada RBF. RBF ya. Nah, ini berarti defaultnya dia menggunakan RBF. Tapi bisa diganti ada namanya kernelnya linear ya. Ada polinomial. Ya. Apa itu? Ya, mungkin mudah-mudahan Rabu bisa saya jelaskan sedikit ya. Dan juga ada informasi lain juga, misalnya ada gamma. Iya, betul. Gammanya di scaling. 1,0. Oke. Ya. Oke, nah udah semua ya. Nah, habis fit, langsung aja kita predict seperti pred SVM. Kita bikin variabelnya SVM, terus kita langsung aja predict SVM model. Ya, ini kita predict setelah dapat model dari training, X training dan Y training, kita harus mendapatkan Y prediksi gitu ya dari X test gitu kan ya. Iya, benar. Jadi nanti kita bandingkan Y test sama Y predict biar dapat akurasinya. Iya. Yang jelasnya yang ke itunya ya. Oke. Nah, sekarang ini kita panggil S test. Jadi fitur dari X testnya untuk dapat label yang kita predict ya.
Oke, kita runin lagi. Oke, perfect. Di sini dia udah simpan di YPRED. Nah, langsung aja kita ke apa simpan dia untuk lihat akurasinya. Oke, akurasi SVM. Oke, SVM. Oke, sama dengan kalian bisa pakai yang library yang tadi udah import matrix dot di sini akurasi score. Di sini ada banyak ya, ada precision score, ada label ranking, lens akurasi. Oke. Kita pakai yang akurasi score karena kita lihat akurasinya. Terus di sini YPRED, SVM sama YTS-nya. Oke. Bisa juga kita langsung, oke, dia bisa. Kita langsung aja print akurasi SVM-nya. Nah, itu akurasinya itu adalah 0,89. Oke, sampai sini semuanya bisa? Oke. Kok saya commute? Ada kendala? Ada kendala, teman-teman? Kalau udah kasih jempol. Kalau belum boleh raise hand. Oke, ada jempolnya semua ya. Oke, sip. Nah, Oke, sip. sekarang kita mau ke model selection. Kita mau pakai model selection untuk cross validation-nya. Oke. Nah, kalian bisa aja bikin juga model baru, new model. Ini buat apa ya? Buat apa, Jonas? Ini untuk kita lihat lagi apakah setiap fold itu ada apa? Kita lihat akurasi yang mana yang tinggi di fold. Ini nggak cukup ya? Akurasi yang ini aja nggak cukup. Ya, ya mungkin nggak cukup. Ya nanti nggak cukup ada ya. juga, ada juga parameter tunin. Ya, karena ini banyak sekali random-randomnya ya. Ada parameter-parameternya ini ya. Ya. C1, apalagi degree, gamma, kernel, banyak sekali nih. Ini banyak sekali yang perlu diisi. Ya, oke. Terus kita pengen cari yang mana yang paling bagus gitu ya. Ya. Oke, sip. New model. Model ini tetap sama, SVC dari atas tadi random tetap. Oke, random state-nya 0. Ini kita cuman mau simpan lagi, belum predict sama itunya. Nah, sekarang kita pakai cross validation. CV score dari SVM, terus ini variabel baru. Terus di sini cross validation score, ini kita masukin new model. Oke, terus X. Ini kita masukin X sama Y-nya langsung untuk dia bagi sendiri. Kita nggak bagi pakai splitting. Terus cross validation-nya adalah 10 fold. Oke, fold ya, 10 fold. Oke, habis ini kita bisa copy ini untuk print langsung aja ya, biar. Oke, ini nggak muncul apa-apa. Oke, di bawah ya. Nah, kita lihat kalau dia bagi dari fold cross validation-nya ada model yang bagus di fold berapa ini? Fold, oke, itu ada ini ya. Fold ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama 10. Fold ke 8 artinya apa itu? Itu misalnya kalau tadi kan kita bagi tesnya pakai 30%. Nah, ini dia otomatis ke fold-nya untuk dia ambil kalau nggak salah misalnya fold ini ada total data dia bagi misalnya gimana ya jelasinnya, ini total data dia bagi per 10 part ya. Oke. Nah, jadi yang pertama dia ambil dulu yang ini yang jadi testingnya, terus yang lain adalah training, terus next case fold kedua yang bagi kedua seperti ada 10 skenario gitu ya. Ya, benar Pak. Ya, jadi dipilih skenario yang mana yang memiliki akurasi terbaik gitu ya. Ya, benar. Oke. Berarti skenario ke-8 ya Jonas ini ya. Ya, terbaik ya. Oke. Ya. Jadi kalau kalian yang bagus yang ini biar bisa kalian kalau dari otomatiknya itu kita split dari mana ya tadi dari sininya. Ini kan otomatis 30% random. Jadi yang ini yang lebih kalau kalian bagi manual di sini kalian bisa ambil yang kalian udah bagi 10%. Terus di sini kalian ambil yang ke-8 yang paling bagus nanti kelasnya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke. Kalau nggak ada kita bisa juga lihat precision dari reportnya. Oke, scalar.matrix. Oke, import classification matrix, classification report, sorry. Oke, terus habis ini
seperti tadi SVM report. Oke, sama dengan classification report. Classification report, terus kita masukin ya PRED SVM sama ya test. Oke, terus ini untuk mendapatkan matrix confusion matrix ya. Confusion matrix. Dapat report yang ya reportnya. Oke. Ya. Ya, error tes ya. Oke, interesting. Ini kita harus print ya. Ya. Biar dia rapi. Oke. Nah, tetap sama itunya tadi 0,9 dan juga ada yang 0 ya precision recall untuk kelas yang ini. Ya, ini juga ada nilai akurasinya dan seterusnya. Ya, ini karena datanya imbalance ya. Jadi datanya dan high probability of the match kan datanya kecil ya, Jonas ya. Bisa jadi yang kecil itu semua jadi testing. Iya betul jadi training ya. Training. Terus waktu dites nggak ada. Jadi makanya 0 atau dia tidak diikutkan di training, malah langsung dites. Terus nggak cocok semua. Bisa jadi salah semua kan? Iya. Oke. Ya. Ini sekarang kita bisa lihat confusion matrix-nya. Oke, from sklearn.matrix confusion matrix. Terus kita bentar, yang lain ini sudah sampai di tabel ini. Precision, recall, advanced score, and support. Sports, acro average, weight average. Ya, nanti ya untuk ini Rabu ya, saya akan coba jelaskan mengapa sih ada precision, recall, banyak banget sih ini metriknya ya. Ada akurasi, ini nggak cukup nih akurasi doang gitu ya. Akurasi udah lama teman, tapi kenapa perlu lihat precision, recall, advanced score ya? Nanti kita kupas nanti di teorinya. Ya benar. Oke, nggak ada lagi yang mau nanya. Oke. Di sini saya pakai prediction. Prediction. Terus di sini saya akan simpan yang tadi. Ya aja yang tadi udah ya. Itu SVM. Oke, sorry. Ya. Oke, ini SVM. Terus kita juga ada Y aktualnya. Y aktualnya, oke. Itu adalah Y test. Ya, benar Pak. Ya, itu adalah Y test. Oke, habis ini langsung aja kita ke confusion matrix. Ini baru confusion matrix ya. Confusion matrix SVM. Sebenarnya confusion matrix itu sama aja dengan di report di atas kan ya? Ya. Tapi benar. Lebih bentuk ya cantik aja sih. Ya, visualisasinya lebih. Ya. Okay. Jadi teman-teman kalau bikin report itu biar bagus kelihatannya ya. Ya mungkin untuk yang non teknik bisa lihat mengerti ya. Betul. Aktual. Oke, kita ada aktual XVM sama ya prediction. Ini boleh ditukar nggak, Jonas? Boleh dulu atau aktual, boleh ya? Boleh. Oke. Jadi dia nanti kita untuk plotting dia ganti itunya posisi. Posisinya ya. Oke. Oke, ya print SVM. Jadi ini udah ya prediction. Prediction SVM. Ya aktual SVM. Oke. Oke, kita running apakah error? Oke, enggak. Oke, nah sekarang baru kita masuk ke plotting. Oke, kita ada figur EX. Kita plot .plot. Oh, ini tadi belum import ya. Mungkin udah running juga. Oke. Subplots. Ya. F. Ya, subplot ya. Ya. Untuk fix size-nya di sini saya 5,5. Oke. Terus SNS itu adalah seaborn. Di sini seaborn ada heat map. Tadi kita pakai di akurasi, di correlation. Nah, sekarang kita masuk ke dalam masuk variabel yang tadi kita simpan SVM dan juga di sini ada annotation, itu true.
Oke. Terus line width. Line width-nya di situ 0,5 dan juga line color-nya. Oke, itu di situ ada red. Bisa suka-suka. Untuk FMT di situ ada format adalah sorry. F dari situnya. No. Terus X sama dengan X. Terus kita plotin X label. Kalian bisa namain, dia itu adalah ya prediction. Terus plot ya labelnya adalah ya tes. Ya aktual. Kan tes lagi aktual. Oke, baru habis ini kita show. Let's see. Mungkin ya udah import. Syukurlah kita udah import. Nah, di sini untuk itu show-nya di kurung-kurung aja, show supaya iya. hilang tuh kata ya. Oke. Nah, di sini yang seperti tadi. Ini nggak ada. Ya, ini. Ya? Iya. Ada. Sama dengannya mungkin nggak ada ya? Nggak ada. Kecil. X ya. Benar Pak. Ada sama dengan. Ya dia terlalu. String is not callable. Plot label. Oke. Coba ke atas saja dicek. Label. Oke. Apa ya? Yeah. Label actual build.show. String object is not callable. Oke, apa ini? Tanda petiknya mungkin coba. Sana tahu. Kalau di atas ada nggak di atas kode untuk yang ini matrix confusion matrix kan ada di atas. Oh iya ini ya Pak. Di atasnya paling di atas sebelumnya. Kamu kan punya programnya tuh. Oke, sorry. Ya, just check. Ya, just check this out. Oke. Ini kan sama semua kan, copy aja kan. Oh iya, benar Pak. Copy aja. Nah, itu sama persis. Copy aja. Scalar-nya nggak usah. Ini nggak usah. Iya, itu dihapus. Oke. Ini kita ganti CMS SVM. Ya, CMS VM ya. Oke. Ups. Kenapa? Kenapa di situ error? SVM plot mungkin objek skala. Ini tadi saya running udah. Iya. Saya cek lagi. Saya prediction. Underscore-nya, underscore-nya mungkin. Enggak ya. Iya. Oke, underscore. Mungkin saya nggak tahu. Coba aktual aja. Coba aktual aja tanpa underscore. Oke, ini tetap PLT. Kenapa ya? Itu labelnya gitu tulisannya. Ya bentar kita lihat lagi X. Ada X label. Ya. Ini prediction. Ya, prediction. Yang Y-nya tuh yang bermasalah. Ya. Ulangi aja PLT-nya dihapus. Ya, label.
Kadang ini yang apa ya? Yang nggak kelihatan ya. Ih, kok muncul lagi ya? Kenapa ya? Tadi kopinya sama aja ya. Oke, Oh, mungkin iya padahal kopinya tadi sama ya. benar Pak. Oke, nggak apa-apa, nggak usah dikasih label aja dulu, Oh iya, dihapus saja labelnya. oke, kurang lebih Tapi sama. udah mau ya itu X-nya ya. Ya. X labelnya mau, kenapa yang Y labelnya nggak mau? I don't know. Ya, Ya, ya nanti mungkin bisa dicari-cari lagi lah ya untuk plotnya ini. ya, tapi sebenarnya yang ini yang aktual, yang ini yang prediction ya. Yang di bawah yang prediction-nya Ya, bahan prediction, yang sampingnya yang aktual. Oke. Berarti ada yang terprediksi 0, tapi aktualnya 17 ya? Ini datanya Pak. Jadi total data dia tuh prediksinya 0, tapi aktualnya itu adalah 1 kelasnya. Satu Itu ya. ada banyak Ada 17 data. 17 data yang miss classification ya. Harusnya itu adalah 1, tapi prediksinya adalah 0. Gitu. Oke. Nah, seterusnya sama juga ini. Ya. Oke, Jonas. Oke. Oke, nah sekarang kita ke hyperparameter tuning using grid search. Di situ ada ya namanya. Oke, nah sekarang kita mau pakai hyperparameter tuning. Di sini kita ada library untuk grid search-nya. Jadi kalian bisa pakai sklearn model selection karena dia tetap namanya model selection. Itu seperti kita pakai yang beda lagi dengan cross validation. Oke, ada yang bertanya? Tadi. Oh iya, ada yang resen Vincent. Ya, gimana Vincent? Izin bertanya lagi untuk hasil run code terakhir itu, pada hasil run saya pada grid-gridnya nggak ada angka-angkanya, Bang. Jadi grid-grid polos berwarna gitu. Coba dicek. Ya, coba dicek. Strange ya. Ya. Kalau yang coba ke atas lagi. Missing precision. Oke, ke atas. Ke atas, oke. Ininya udah benar. Oh, udah ya. Oh, mungkin di sininya nih line width. Coba dicek. Oh, itu bukan 0F. Bukan OF. OF itu 0. 0F. 0F itu format untuk dalamnya kalau nggak salah. Ya. Ya. 0F itu floating. 0F arti 0 float. Koma-komanya dihilangkan gitu. Ya. Itu nggak pakai sama dengan ya yang X level sama Y level. Jadi hapus aja, tadi itu salah. Ya. Labelnya ya nggak pakai sama dengan. Ya, itu juga ya label. Error atau tidak? Coba di run. Error nggak? Oh, error ya. Mungkin bukan plot ya. SNS mungkin. Enggak. Enggak, Pak. Atau AX mungkin. Coba AX.label. Coba AX ya. Coba AX.label. Yes. Itu juga AX. Karena kamu kan plotnya AX tuh. Oke, X label. Attribute X level. Oke. Just comment. Ya, just put the comment. Mungkin karena nggak ada dihapus saja. Mungkin karena nggak ada PLT figur Pak sebelumnya. Karena kita pakai Seaborn kan. Betul. Karena pakai kita Seaborn. Gimana ya label Seaborn? Saya lupa. Iya, tapi kemarin bisa ya. Sekarang nggak bisa. Oke, sip. Coba. Ya, saya sambil cari ya. Lanjut. Terima kasih banyak Bang Kak. Ya. Terima kasih Sensi. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi aku lihat resen yang hilang-hilang gitu. Ada ya? Nggak ada. Oke, nggak ada. Sip, saya share screen lagi. Oke, kita udah. Nah, sekarang kita ke model selection untuk hyperparameter tuning untuk improve performance dari model sendiri, akurasinya. Oke, di sini saya pakai import. Namanya itu adalah grid search CV. Oke, ini kita import. Oke, invalid import. Coba Jonas, saya di chat itu ada itu. Untuk setting labelnya ada ax.set. Coba ke atas. Ya. Dicoba mau nggak? Ya, itu.
ax.set. Itu label x labelnya coba di run aja dulu. Mau tuh. Ya. Oke, itu prediction. Iya, itu x-nya adalah predict ya. Y predict. Ya. Terus ini adalah ya aktual. Ya. Oke. Nah, bisa sekarang. Oke, jadi lebih bagus lagi. Oke, ya. Oke, ini saya sudah tadi salah import dua-duanya, tapi satunya harus from. Oke, habis kita udah import grid search-nya. Nah, sekarang kita mau tulis semua parameter yang ada di dalam CSV. Yaitu di sini saya mau bikin dulu. Oke. Di sini kita ada kernel. Oke, kernel adalah RBG. Kita ada poly, itu polinomial. Dan juga kita ada sigmoid. Oke, habis ini dan juga untuk C-nya jangan lupa besar. Itu ada nilai 0,5, ada 1, ada 10, dan ada 100. Dan juga kita ada gamma. Oke, ini untuk parameter tengahnya. Gamma kita ada scale. Kita juga ada 1, 0,1, ada 0,01 dan 0,01. Oke. Ini parameternya, kita simpan dulu di dalam parameter. Habis ini baru kita panggil grid search CV-nya. Oke, kita bikin parameter baru, grid search CV, dan juga variabel baru, di sini kita panggil grid search CV. Nah, terus di sini ada estimator. Untuk estimatornya di sini SVC. Oke, masih kita pakai yang random state-nya. Random state sama dengan 0. Terus, oke. Kita juga ada param grid. Param grid-nya itu adalah parameter yang kita assign. Oke, kita juga ada end jobs atau candidate itu adalah 6. Dan juga variables-nya 1. Oke, dan saya lupa koma. Dan juga ada scoring-nya akurasi. Oke. Ini dari grid search CV-nya. Oke, Jonas, pelan-pelan dulu. Nah, itu kita mau grid search. Oke, ini tuh untuk supaya bisa ini ya, kombinasi itu ya. Kernel, C dan gamanya dikombinasikan gitu ya. Ya. Jadi misalkan kernelnya dicoba RGB, C-nya 0,5, lalu gamanya nanti gitu ya. Nanti dia akan running di ini ada 60 candidates per fold-nya. Nanti dia akan muncul apa aja yang dia pilih yang matching sama datanya. Misalnya kalau datanya adalah poly, nanti dia keluar poly. Kalau dia ada RGB dan juga speed. Nah, tapi beda sama yang tadi. Tadi itu cuman itunya ya. Ini bukan miliknya. Yang RBF itu adalah tadi Pak Putu bilang, saya lupa. Default ya, standar default-nya ya. Ya. Oke, jadi sebenarnya nggak hanya ada RBF ya. Itu ada RBF atau RBG tuh? Ya mungkin ada lagi. Oh ya, tambahan RBG lagi, ada polinomial sigmoid. Coba tambahin bukan linear. Oh iya, nanti itu kan polinya juga bisa langsung linear ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Oke, di run. Oke, sekarang kita run yang ini. Oke. Nah, baru sekarang kita fitting ke datanya. Oke. Coba yang lain udah sampai di mana? Sudah. Jangan-jangan masih ngetik parameter nih. Semuanya harus coba ya.
biar Oke, bisa. sambil diketik aja, Jonas. Oke. Ya. Karena nanti kita fit itu lumayan lama karena ada 6 jobs. Ya, karena lumayan kombinasi ya 6. Ya. Oke. Oke, sambil saya running. Oke, dia mulai running dulu. Oh, ini oke. Sip. Ya, yang masih ketik sampai sini silakan copy dulu ini sama ini sambil nunggu runningnya. Oke. Okay, 5.3 seconds. Okay. 500 candidates. Oh. Ya, ini karena tadi nambah lagi RBF sama linear, jadi dia jadi 100 candidates tadi. Yang di sini tuh 60. Oke, 100 feet. Dia masih running. Oke. 38 task done. Dalam 5,3 second. 188 task di 42,8 second. Oke, sampai 500 ya. Kalau nggak salah. Gua aja dulu. Oke, 400. Sebentar lagi finish. Oke, di saya sudah. Di kalian apakah udah? Oke, dia udah selesaikan 500 task. Semua. Oke. Teman-teman yang lain? Apakah udah sampai? Jadi ini hasilnya ya? Hasilnya. Ya, ini baru fitting. Nanti kita. Oh, ini baru fittingnya aja. Oke. Nanti kita get paramsnya. Best estimator. Oke. Oke, langsung aja, Jonas. Ya, ini kita bisa juga lihat print best score-nya. Oke, di sini saya pakai format best score. Oke, di sini grade search CV best score. Bukan net, tapi best score. Oke. Mari kita cek. Oh, saya lupa di sini harus karena pakai format. Oke. Ya. Oh. Oke, harusnya kayak gini. Oke, nah di sini base score-nya itu adalah 0,99. Wow. Ini dekati kayak decision tree ya. 99,75%. Oke, tapi yang penting nggak 100%. Kalau 100% jadi ragu juga ya. Ragu ya. Oke. Oke, nah sekarang kita lihat best parameternya. Saya lihat best param sama dengan grid search, CSV, best estimator. Ya, ini best score-nya tadi akurasinya 0,997 ya. Sekarang pengen diungkap parameter apa aja yang menyebabkan 0,997 gitu ya? Ya, benar, Pak. Oke. Oke, terus best parameter. Oke, kita bisa pakai looping for param variabel baru in parameter. Oke. Parameter, terus di sini langsung saja kita print ini formatnya, terus oke, ini saya pakai T untuk new line kalau nggak salah, terus param,
Dan juga titik 2 best estimator. Best param, dan ini kita panggil yang param dari parameternya. Oke, mungkin dari sini saya running dulu. Apakah bisa? Oke. Iya, linear ya. Linear. Jadi nanti kalau kita lihat SVM itu datanya itu enggak apa namanya ya. Kita bisa split dari linearnya. Ya. Oke, itu dari Leonardo. Leo gimana Leo? Oh ya, Leonardo Junior. Silakan. Saya ada error loh. Oh, error. Oke, boleh di-show. Oke, boleh di-show ya. Ya. Oh, itu di grid search cv.fit. Itu Jonas coba. Itu grid search CV. Coba ke atas lihat. Errornya apa ya? Grid search CV. Bentar. Ini grid search CV, estimatornya SVC, random state 0, parameter. Oke, udah benar. Jawabnya 0, scoringnya akurasi. Oke, ini juga benar. Oke. X-train sama Y-train. Oke, udah benar juga sih. Oke, apa yang salah karena C-nya besar. C-nya itu besar. Coba ganti C yang di parameter di parameter. Ya, parameter di 63 di line 63. 63. Di atas lagi. Ya itu C-nya, C besar. Ya, itu besar. Ya. Sering error. Oke, coba di run. Ulangi lagi, yes. Ya, untuk teman yang lain jangan lupa C-nya itu adalah besar ya. Oke, itu kan oke. Tadi punya kamu itu fittingnya kecil karena kamu belum nambah RBF sama linear ya. Jadi, oh iya, karena belum tambahkan linear. Coba di show Jonas. Iya. Coba di show lagi parameternya Jonas. Oke, saya share lagi. Ya, di sini saya nambah 2 lagi, yaitu RBF sama linear. Oke, supaya lebih komplit lagi. Ya, lebih bagus lagi. Dan juga di sini fitnya 500 ya. Itu tergantung hasilnya bisa beda kan Jonas ya? Itu kan bergantung daripada random yang diambil kan? Yang mana Pak? Hasil-hasilnya nanti bisa jadi. Oh, kalau di sini nggak nambah ya Pak? Oh. Ya, kalau maksud saya nanti hasilnya bisa akurasinya bisa beda-beda kan? Oh iya, benar Pak. 0,99 tadi ya. Ya, ini best score-nya. Benar Pak. Bisa beda. Beda. Oke. Oke, sampai sini. Yang mau bertanya lagi, silakan. Oke. Mungkin kalian bisa ya kita copy aja untuk report sama ininya. Oke. Oke, di sini untuk reportnya. Execution report, terus ya research predict. Oke, saya belum bikin ya nya. SVM. Oke. CV. Nah, tadi kita baru fitting kalau nggak salah, belum predict. Nah, sekarang baru kita predict. X-test. Oke, ya Brad. Oke, Ctrl-C. Sini saya pakai parameter tuning. Ini karena semuanya satu ya. Oke, kurang lebih ini bisa overfitting, bisa. Ya, artinya lebih hebat lagi nih. Ya, kita predik kena semua ya. Nah, sekarang kita lihat dulu bisa matriksnya apakah nggak ada yang miss. Oke, kita copy aja yang cepat. Oke, SQL matrix CVM.
Oke, di sini. Jadi kalau pakai linear, dugaan saya gara-gara memang tadi si X-nya itu di decoding, Jonas. Iya, Pak, benar. Ini saya juga kemarin mau ganti, tapi dugaan saya yang pertama itu, dugaan saya yang kedua harusnya dibalik, malah yang kelasnya itu yang di decoding. ya, Maksudnya nggak ngaruh sih, nggak ngaruh sih kalau kelasnya di decoding. Sebenarnya nggak perlu di decoding aja sih gitu. Iya, seharusnya harus data realnya aja ya, Pak. Mungkin jadi biasnya jadi gede ya. Iya, biasnya gede, benar, Pak. Coding itu kan kita nggak tahu ya, kalau misalkan kita punya data realnya magnitudenya 5,6, dia dimasuk di decodingnya ke berapa gitu kan ya. Iya juga ya, benar-benar. Ya, saya kemarin mungkin itu sih. Mungkin kalian teman-teman boleh coba ya kalau nggak pakai. Jadi tanpa decoding dulu datanya. Data si magnitude itu tanpa di decoding, coba pakai data aslinya. Iya. Oke, itu akan menarik ya. Iya, lebih jelas. Ini karena decoding, terus feeling saya decoding dan menggunakan linear, indeed karena decoding sendiri itu linear base. Jadi match gitu ya. Iya, benar, Pak. Gitu, oke. Oke, let's see input. Ada error di. Oke, mungkin di sininya. Enggak, di CMSVM-nya mungkin. Itu kan CMSVM_PT. SVM PT. Errornya di mana? Coba lihat errornya di bawah value error. Soalnya shape-nya ya. Mungkin di antara classification. Coba SVM yang itu ya. Bisa matrix. Oh iya, itu confusion matrix. Tadi saya. Ya. Oke, ya. Oh iya, ini kena semua. Jadi benar semua. Kita lihat di diagonalnya dia true. Ya, jangan happy ya. Kalau teman-teman dapat seperti ini jangan happy. Ada sesuatu berarti. Jadi kalau akurasi 100% tuh jangan langsung jungkir balik ya. Ada sesuatu. Ya, ada sesuatu tuh 100% gitu ya. Karena namanya juga klasifikasi prediksi probability ya. Harusnya memang ya kita ngomong bilang orang harusnya ya. Tapi nggak wajar gitu ya kalau modelnya itu perfect banget ya untuk melakukan ini. Mungkin ada something ya, mungkin pas waktu randomnya bagus kebetulan gitu ya, atau memang datanya tadi di preprocessingnya ya, Jonas ya. Saya nebaknya sih di situ. Ya, itu yang nebaknya di situ. Efeknya ke sini semua. Ya. Makanya harus Oke. Nanti soalnya kalau teman-teman yang ini bikin sistem, nanti kan inputannya nggak di encoding kan, inputannya pasti dia pengen magnitude-nya berapa, tahun berapa, ininya berapa, pengen tahu keluar gitu ya, tanpa perlu di encoding. Ya, Jonas ya, gitu. Oke. Nah sekarang kita mau visualisasi SVM-nya. Kita mau lihat factors-nya sama decision boundaries kalau nggak salah, decision boundaries. Ya, kita sampai di SVM aja, Jonas ya. Oke, Pak. Oke, ya. Oke, sekarang kita ke plotting untuk lihat boundaries-nya. Jadi di sini ini lihat. Saya akan pakai 2 kolom aja biar lebih datanya nggak padat ya, biar itu dikit namanya ya, Mas. Oke, bentar. Ini saya mau bikin dulu untuk colors. Saya copy dulu di sini. It's many. Oke, sebentar. Oke, karena waktu juga gimana ya? Oke. Di sini saya udah siapin. Sebentar. Oke. Where is it? Wah. Oke, ini control Z.
Ya, ini mungkin lumayan banyak. Saya langsung aja copy. Oke, di sini ya karena kelasnya namanya panjang, jadi saya copy aja untuk colorsnya nanti ini saya nentuin untuk warna blue, red, green, and yellow. Dan juga di sini saya mau plotting untuk lihat di antara def sama encoded-nya. Oke, sini kita plot dulu, bisa lihat datanya gimana ya untuk ini. Oke, ada error def encoded. Oke, df berapa ya tadi? Df 1 kalau nggak salah. Oke, df 1. Oke, nah kurang lebih data seperti itu, tapi karena tadi udah encoded, jadi kita nggak lihat realnya ya. Jadi di sini udah encoded datanya. Jadi kita mau lihat, ini dia di bagian mana ya untuk itunya. Jadi dari warnanya. Oke. Nah sekarang kalian bisa juga lihat dari CNS pair plotnya. Oke, di sini nanti saya akan milih mana yang lebih bagus untuk kita plot. Kita lihat support factorsnya. Oke, def 1 saya pakai dulu itu destructiveness. Ini nama kelasnya, nama labelnya. Oke, destructiveness, and then paletnya. Sorry, paletnya adalah bright. Oke. Ya, running. Oke, nah ini datanya itu seperti yang ini sih. Tapi oke, di sini saya mau pakai ya ini kalian bisa lihat untuk distribusinya dan juga datanya. Ini saya mau ambil yang def encoded sama yang magnitude ya untuk dan juga untuk kelas yang tertentu itu saya ambil yang lumayan jauh dikit, yaitu mungkin yang warna hijau sama, oke saya cek lagi. Ini visualisasinya aja ya, nggak ada hubungannya dengan prediksi tadi. Ya, ini nggak ada hubungannya. Ini masih data awal. Datanya. Oke, ya. Datanya terlalu padat. Ini saya sedikit kecilin lagi datanya. Soalnya kita mau visualisasi vectorsnya biar kelihatan ya. Ya. Mungkin 200 data aja deh. Oke. Biar lebih sedikit lagi. Oke, def 2. Kalau kalian plotting lagi. Oke, di sini plotting lagi def 2-nya. Oke, seharusnya dia nggak perspertin lagi, harus lebih sedikit lagi. Oke. Oke. Ini dia udah kurangin kelasnya ya. Jadi kelasnya udah nggak ada ya, karena 200 di depan. Dari atas. Oke, ya. Sip. Nah, sekarang kita langsung aja. Karena kita mau lihat boundariesnya, jadi kita ambil yang jauh dikit, lumayan jauh dikit. Ini ada warna hijau sama warna orange. Ya, yaitu significant damage occur sama damage may occur. Yang kita nggak ambil, yang warna biru kita nggak ambil ya, yang no significant damage occur. Kita ambil yang dua ini. Oke, cara ambilnya gimana? Kita assign dulu di sini tadi df2. Oke. df2 sama dengan df2. Terus, oke, kalian bisa copy aja dulu. Oke, destructiveness. Oke. Kalau dia itu tidak sama dengan high probability damage, karena saya mau delete yang high probability damage. Yang ini damage sama and juga df2 intinya destructiveness dari widespread damage. Ini terakhir ya? Ya, ini terakhir. Ya. Oke. Ini adalah widespread damage. Widespread damage yang ini. Ya, itu widespread damage.
Oke, biar cepat copy aja. Oke. Nah, ini berarti kita nggak masukin yang nggak ada ya. Kita mau ambil yang ini aja. Oke. Di sini langsung aja kita udah ambil, dan juga di sini saya mau drop juga year-nya. Year encoded. Sorry, year encoded. Namanya oke. Oke, kita drop, terus axis-nya adalah 1. Axis-nya adalah 1. Oke, kita drop, terus kita bisa lihat df2.head-nya. Ya. Oke. Sip. Sekarang kita running. Has no def2. Sorry, di sini harus ada sama dengan, sorry, bukan titik. Oke. Nah, di sini udah saya head-nya. Kita udah delete juga yang year encoded-nya, jadi cuma 2 kelasnya. Oke. Nah, sekarang kita mau plotting untuk lihat lagi. Di sini saya mau df2 yang nggak sempat copy bisa nanti saya share itunya ya. Ya, nanti di share aja. Saya copy dari yang satunya lagi biar cepat. Ya. Oke, nanti juga ada video rekamannya ya, nanti tinggal dilihat ya. Oke, mungkin nanti Jonas terakhir untuk yang KNN, mungkin nanti Jonas bisa bikin video sendiri ya, Jonas. Oh, bisa Pak. Ya, nanti akan kita tambahkan di list untuk praktikumnya ya, karena ini waktunya memang tidak memungkinkan. Oke, ini hasilnya ya. Ya, ini nggak ada, cuma 2 kelas. Nanti kita mau karena lumayan dekat ya, bisa juga kita bisa lihat linearnya nanti. Ya, ini X-nya apa, Y-nya apa? Oke, ini X-nya itu ini saya bisa lagi mungkin seperti yang tadi kolomnya. Oh, X-nya adalah yang def encoded sama def encoded sama ini ya. Ini scatter plot-nya ya. Ya, scatter plot-nya, Pak. Yang ini. Nah, ini udah saya kategorikan 0 sama 1. Oke. Ya. Thank you Jonas. Mungkin ini untuk teman-teman silakan nanti videonya nanti bisa di seperti biasa di channel YouTube yang itu ya. Di playlistnya nanti akan saya upload ke situ. Saya nggak tahu untuk yang minggu lalu, yang Kamis kemarin udah belum ya? Mungkin belum ya. Nanti saya akan tambahkan. Sama nanti akan ada tambahan terakhir video dari Jonas ya untuk yang KNN ya Jonas ya. Oke, untuk karena ini waktu tidak memungkinkan nih satu SVM nih bisa 2 jam 3 jam sendiri. Ya benar Pak. Oke ya. Oke Jonas, kayaknya udah Jonas. Ya, mungkin udah sih ya. Nanti mungkin paling ditambah-tambahkan beberapa ya Jonas ya. Oke, nanti di channelnya. Ini udah sih, udah saya copy aja. Oke, sip. Ya, ini karena waktu. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman sudah stay tune gitu ya, meskipun tadi telat ya, memang telat karena miscommunication. Jadi mohon maaf. Kita sudahi dulu pertemuan praktikum hari ini. Dan yang terakhir ya, terima kasih banyak atas diberikan kesempatan ya. Ada saya, ada Alvan, ada Jonas ini untuk sharing sama teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tidak merasa terganggu dengan yang sudah diberikan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah sebenarnya kita masuk ke sesi yaitu adalah sandboxing ya. Yang artinya adalah teman-teman nanti akan kalau ada permasalahan gitu ya mengenai project, boleh nanti mungkin disampaikan, kita mungkin bisa meeting lagi ya Jonas ya, atau bisa dengan Alvan, bisa dengan saya. Silakan teman-teman kalau ada projectnya nanti dengan Python-nya ada kendala gitu ya, bisa nanti diskusi dengan kita di sesi sandboxing. Nanti akan diinfokan sesi sandboxingnya kapan gitu ya kalau mau. Tapi ngobrolnya santai-santai ya, tidak serius. Oke, Den. Terima kasih banyak sekali lagi atas perhatiannya. Saya tutup. Sampai jumpa lagi
di lain waktu, di lain kesempatan. Terima kasih Jonas, terima kasih Alvan. Ini sudah hampir sebulan. Oke, persiapan juga, prepare buat teman-teman semua. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih Pak. Ya. Terima